2151. Kali ini saya akan menjelaskan materi dengan judul macam-macam organisasi dalam perusahaan agribisnis. Ya, yang pertama itu fungsi manajemen agribisnis. Fungsi manajemen adalah untuk mencapai tujuan. Setiap organisasi harus menjalankan yang namanya fungsi manajemen. Fungsi manajemen terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah proses di mana kita merencanakan sesuatu untuk kegiatan kita yang akan kita laksanakan ke depannya. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses di mana kita mendistribusikan kegiatan dan tugas-tugas serta mengkoordinasikannya sehingga tujuan kita tercapai. Yang ketiga yaitu pergerakan. Pergerakan adalah di mana kita memberikan motivasi kepada rekan kerja kita atau tim kita sehingga kita dapat bekerja sama satu sama lainnya. Yang terakhir yaitu pengawasan. Pengawasan adalah proses di mana kita mengawasi setiap proses yang akan kita jalani sehingga ketika ada masalah yang tidak sesuai dengan rencana awal kita dapat mengkoreksinya sehingga tujuan kita dapat tercapai. Selanjutnya adalah badan usaha agribisnis. Badan usaha agribisnis adalah organisasi yang bergerak di bidang bisnis yang berkaitan dengan sektor pertanian, mulai dari hulu hingga ke hilir. Agribisnis mencakup seluruh rangkaian kegiatan produksi, pengelolaan, distribusi, dan pemasaran produk-produk pertanian. Agribisnis menjadi salah satu sektor pertanian ekonomi yang berperan penting bagi Indonesia, bahkan secara global. Agribisnis menjadi tulang punggung dan menopang keberlanjutan pangan. Selanjutnya yaitu koperasi petani. Koperasi petani adalah suatu organisasi yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan mereka secara bersama di bidang agribisnis dan pertanian. Koperasi petani berperan penting dalam berbagai aspek pertanian, mulai dari produksi, pengolahan, distribusi sampai dengan pengadaan input. Tujuan utama dari koperasi petani itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengadaan ekonomi anggotanya. Selanjutnya yaitu macam-macam badan usaha. Macam-macam badan usaha terdiri dari 7 bagian. Di antaranya yaitu 1. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan yang didirikan oleh satu orang dan mengelola dan menanggung seluruh tanggung jawab dan risiko yang ada. Yang kedua yaitu firma, adalah 2 atau 3 orang yang bekerja sama dalam mengelola perusahaan dan menanggung seluruh tanggung jawabnya secara bersama-sama. Yang ketiga, perseroan komunitas yang terdiri dari sekutu aktif yang mengelola perusahaan dan sekutu pasif yang hanya memberikan modal tetapi tidak terkait dalam pengelolaan perusahaan. Selanjutnya yaitu koperasi. Koperasi merupakan organisasi yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat setempat untuk mencapai kepentingan bersama dan kesejahteraan bersama. Selanjutnya yaitu yayasan. Yayasan merupakan non-profit yang bertujuan untuk kegiatan sosial seperti pendidikan dan kemanusiaan dan tentunya tanpa berorientasi pada keuntungan. Selanjutnya yaitu badan usaha milik negara atau yang biasa kita sebut BUMN, merupakan perusahaan milik negara dan sektor-sektor yang penting yang berkaitan dengan kegiatan publik. Selanjutnya yang terakhir yaitu badan usaha milik daerah. Badan usaha milik daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk selanjutnya yaitu bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha terdiri dari 4, yaitu koperasi. Koperasi adalah organisasi yang dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan didasari oleh asas kekeluargaan. Lalu yang kedua yaitu badan usaha milik negara atau perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh negara. Lalu yang ketiga yaitu badan usaha milik swasta yang dimiliki dan didirikan oleh pihak swasta yang berorientasi pada laba.
Dan yang terakhir yaitu Perum, perusahaan umum, adalah salah satu perusahaan milik negara. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama yaitu bentuk organisasi perseorangan. Kelebihannya yaitu para pemegang saham tidak bertanggung jawab atas bisnis perseroan. Kekurangannya yaitu para pemilik hanya memiliki sedikit kendali terhadap manajemen dan kebijakan perusahaan. Selanjutnya yaitu organisasi bentuk perseroan. Kelebihannya yaitu kendali atau manajemen atas keputusan dan kebijakan bisnis diserahkan kepada para eksekutif. Kalau kekurangannya yaitu tidak membutuhkan seorang eksekutif bekerja karena kecelakaan, lanjut usia, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu organisasi bentuk persekutuan. Kelebihannya yaitu perusahaan keuangan tidak membayar pajak perusahaan sebagai individu. Kekurangannya yaitu terbatasnya jumlah modal yang biasanya dapat disumbangkan seseorang. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.